Balik lagi ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana di sini gue bakal jawab semua pertanyaan tentang e-commerce, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok, afiliator, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cus. Pertama, dari Siska Fatmala. Kalau di Seller Center, aku nggak ada nemu menu shop account. Padahal udah Star Plus. Kenapa ya? Sebenarnya jujur, gue juga nggak tahu sih. Karena gini, harusnya sih ada. Kalau lu kagak ada, lu coba deh paling gampang ini. Udah kalau Star Plus belum dapat RM biasanya ya. Kalau dapat RM lu coba chat ke RM-nya gimana, atau lu boleh dari ya lu tau ya panggilan ngurus ngechat Shopee yang paling males adalah dari live chat. Karena memang itu tuh level-level balasnya apa ya, agak bertahap. Agak dari yang paling bodoh sampai nanti ke yang RM yang paling pinter gitu ya. Tapi ya maksud gua gak ada salahnya buat lu coba gitu kan. Sebenarnya sub account ini kan bisa dipakai ketika lu buat bagi tim. Tapi kalau misalnya sama lu nggak ada, ya lu bisa pakai yang biasa gitu. Karena kan tetap tim lu nggak bisa narik duit juga. Terus kedua, dari Soleha Wiharja. Kok aku baru buka TikTok Shop Seller berjalan 1,5 bulan, penjualan udah 150 piece, tapi gede banget ya biaya adminnya. Kalau menurut gua ya, kalau lu mempertanyakan biaya admin dimanapun pasti gede. Kenapa ya? Karena e-commerce itu, ya kan mereka juga dapat duitnya dari admin ya. Setahu gue bukannya TikTok Shop itu cuma 5%-an ya. Kecuali kamu mengaktifkan yang lain-lain. Ada campaign, ada ini itu. Nah, kalau lu ngerasa gede, jangan-jangan lu mengaktifkan semua potongan yang ditanggung sama penjual. Kalau itu ya jadinya gede. Terus Andini Ratna, berapa biaya jasa kelola toko? Oke, jadi kalau buat jasa di MEA, sebenarnya kita ada beberapa level. Kalau jasa kelola toko itu sebetulnya diurusin semuanya. Jadi kayak hampir semua 80% lah kerjaan lo diurusin gitu ya. Mulai dari misalnya kayak iklannya, trafficnya, ada yang buat live-nya, ada yang buat afiliatornya, bahkan kita juga ada yang sampai kelola buat keliputan medianya gitu kan. Kalau yang kayak gini harganya memang cukup lumayan sih. Tapi kalau yang lain kayak traffic dan sebagainya sebenarnya itu kurang lebih ada yang harganya 4-5 juta. 4 sampai 5 jutaan. Nah, buat detail, mendingan lu chat sama tim kita, itu ada linknya nanti di deskripsi ya, lu bisa tanya langsung. Jadi kebutuhannya mana nih? Apakah mau yang semua, atau jangan-jangan lu cuma butuh traffic doang, atau jangan-jangan lu cuma butuh yang mana doang gitu. Jadi kalau dari kita, kebetulan kita cukup punya berbagai macam service yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Terus, Dimas Tramdani, kok apa udah terlambat buat jualan di Shopee sekarang? Masih ada celah nggak buat pemula? Maaf, masih awam banget. Sebenarnya kalau lu tanya terlambat, itu sama kayak prinsip gini, tau gak? Banyak orang ngomong, waktu terbaik buat nanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik nomor 1. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau lu ngomong terlambat, ya dibandingin yang angkatan 2019, lu kalah. Gua angkatan 2015 pertama jualan, gitu kan. Tapi apakah gua nggak bisa disusul sama yang baru? Nggak juga gitu kan. Itu tergantung dari kamunya juga. Tapi kalau lu cuma jualan kayak barangnya kayak contoh gini, lu jual Aqua, lu beli 1.000 jual 1.500 ya kata gua nggak usah. Itu udah susah gitu. Selama lu bisa bikin sesuatu yang unik, itu nggak ada istilah buat terlambat gitu ya. Nah, terus kemudian dari Nimas Vlog, kok pakai live gratis ongkir? Kok pas live gratis ongkir toko saya kok hilang? Ini kalau lu tokonya hilang gratis ongkirnya, jangan-jangan lu ada pelanggaran. Atau gue nggak tahu nih kenapa nih, OVL kali ya. OVL itu udah limit of value ordernya udah lewat gitu. Tapi kalau limit value order harusnya keranjangnya masih ada. Bisa jadi ada pelanggaran atau ada apa nih, sesuatu yang lu harus cek di kesehatan akun. Terus dari Jamal Rio, kok saya jualan di TikTok kok? Susah ya pengen naik orderannya. Stuck di 5 orderan per hari, itu pun harus flash sale. Kalau misalnya orderannya susah naik, itu berarti trafficnya juga mungkin masih kecil. Coba dilihat deh, masalahnya di mana. Apakah traffic hariannya banyak atau traffic hariannya dikit? Kalau traffic hariannya dikit, ya wajar. Ordernya segitu-segitu aja. Gitu ya. Nah, buat naik order ya lu naikin dulu trafficnya. Pertanyaan terakhir dari Happy Sukmawati. Kalau pakai keranjang kuning, berarti showcase harus kebuka dulu kah? Yang pemula belum bisa iklan berarti? Atau pakai yang website conversion? Semoga dijawab. Kalau pakai keranjang kuning ya memang harus udah punya showcase dong. Gitu kan. Kalau yang pemula belum bisa iklan. Sebenarnya gini, ini pertanyaan kamu tuh agak bingung. Ini afiliator atau seller, tapi kalau gue pikiran mungkin ini adalah seller harusnya ya. Karena gini, kalau affiliate, gue nggak menyarankan kalian mengiklankan produk kalian, produk seller. Jangan dulu deh, itu karena lu pasti boncos. Kalau lu seller lu boleh main nih, ya. Nah, kalau lu mau pakai keranjang kuning, udah pasti harus udah punya showcase. Itu betul.
gitu ya, harus sudah punya showcase. Kalau misalnya aturannya sekarang tuh kan 650 followers. Sebenarnya itu nggak susah-susah banget. Kalau misalnya belum bisa, lu mau iklan, bisa pakai website conversion, bener. Jadi bisa itu gitu, bisa pakai website conversion tuh bisa. Kalau nggak bisa ya nunggu pakai keranjang kuning. Ya, nah jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau kalian masih ada yang punya pertanyaan, boleh tanyain di kolom komen ya. Nanti gue bakal jawab di Q&A berikutnya.